Hype buka akun media sosial di bawah pegangan SM with Hype. Pada tanggal 2 Maret, Hype membuka akun di Twitter dan YouTube di bawah nama SM with Hype. Akun itu telah mengirimkan tweet yang menyatakan bahwa perusahaan ingin bersama pemegang saham, artis dan penggemar SM Entertainment. Halaman YouTube akun saat ini punya video yang menjelaskan proposal pemegangan saham Hype dan visinya untuk pertumbuhan, arah, dan kebijakan pengembalian pemegang saham SM Entertainment. Kedua akun menampilkan gambar profil dengan SM with Hype bergaya font khas Hype. Akun itu tampaknya dibuat sebagai tanggapan langsung terhadap video yang dirilis oleh tim eksekutif SM Entertainment saat Hype bersaing untuk mendapatkan hak suara dari pemegang saham minoritas di SM Entertainment menjelang rapat pemegang saham umum label itu. Di sisi lain, Hype dikritik karena menyeret sejarah sakit Korea menjadi perseteruan dengan SM Entertainment. Hype menghadapi reaksi keras karena penyamaan kontrak Kakao dengan SM Entertainment dengan perjanjian Ilsa. Perjanjian bersejarah antara Jepang dan Korea membuat Korea menjadi protektorat Kekaisaran Jepang. Protektorat adalah negara yang dikendalikan dan dilindungi oleh negara lain. Sebelumnya, dilaporkan bahwa Hype membuat akun media sosial dengan nama SM with Hype, pegangan dibuat untuk akun YouTube dan Twitter perusahaan. Akun YouTube terbaru Hype mengunggah beberapa video yang membahas visi perusahaan untuk pertumbuhan SM Entertainment serta proposal kepada pemegang saham. Video itu tampaknya merupakan tanggapan langsung terhadap video SM Entertainment yang meratapi akuisisi Hype baru-baru ini atas saham terbesar perusahaan itu. Dalam salah satu videonya, Hype terlihat menyamakan kesepakatan SM Entertainment dengan Kakao dan perjanjian Ilsa 1905 Korea dan Jepang. Perjanjian Ilsa antara Korea dan Jepang juga dikenal sebagai perjanjian Ilsa yang tidak diinginkan, dan itu merampas kedaulatan Korea dan menjadikan Korea sebagai protektorat Kekaisaran Jepang. Perjanjian itu membuka jalan bagi aneksasi Korea oleh Jepang dan memulai era di mana Korea dijajah oleh Jepang. Itu dianggap sebagai salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah Korea. Oleh karena itu, orang Korea menyatakan ketidaknyamanan atas Hype menyamakan kesepakatan bisnis dengan salah satu jam tergelap di Korea. Lebih buruk lagi, video itu diunggah pada tanggal 2 Maret, hanya satu hari setelah Hari Libur Nasional Korea pada tanggal 1 Maret untuk menghormati gerakan kemerdekaan 1 Maret, di mana warga Korea melakukan proses terbesar yang menyerukan kemerdekaan dari Jepang. Netizen mengkritik Hype karena pilihan kata-katanya yang buruk, dengan banyak yang mengkritik label itu karena tampaknya menyamakan diri mereka dengan pejuang kemerdekaan yang membebaskan SM Entertainment. Netizen menulis, "Menurutku tidak benar menyeret sejarah Korea ke dalam ini, mereka benar-benar berlebihan." Yang lain mengatakan, "Apakah mereka tahu apa itu perjanjian Ilsa?" Yang lain mengatakan, "Bahkan kalau Hype sendiri bukan yang pertama menyamakan kesepakatan itu dengan perjanjian Ilsa." Yang lain mengatakan, "Mereka pertama kali mengejek para eksekutif SM Entertainment karena bertindak seolah-olah mereka adalah pejuang independen, tapi sekarang tampaknya Hype adalah orang yang hidup dalam fantasi di mana mereka membebaskan SM Entertainment." Di sisi lain, Bang Si-hyuk menanggapi tuduhan monopoli K-pop dalam kesepakatan bermusuhan dengan SM Entertainment. Sepertinya beberapa hari terakhir ini sedang menggila di dunia K-pop. Pada bulan Februari, dilaporkan bahwa SM Entertainment dan Kakao bergandengan tangan dengan berita lebih lanjut menyatakan bahwa pendiri Lee Soo-man tidak menyetujui kesepakatan itu dan bermaksud untuk menuntut direktur SM Entertainment. Pada 10 Februari, Hype mengumumkan telah membeli saham Lee Soo-man menjadikannya pemegang saham terbesar di perusahaan. Tapi itu mendapat tanggapan buruk dari mereka yang bekerja sama di SM Entertainment yang menyebutnya sebagai pengambil alihan bermusuhan dari pendiri Hype, Bang Si-hyuk. Di tengah semua kekacauan, Bang Si-hyuk baru-baru ini duduk untuk wawancara dengan CNN dan membahas semua yang terjadi setelah dia dan Hype membeli saham di SM Entertainment. Sementara awal wawancara tampaknya ringan, dengan pembawa acara bahkan mencoba untuk melihat apakah dia punya kesempatan untuk menjadi seorang idola. Pembawa acara Richard Quest tidak bertele-tele dengan menjelaskan bahwa banyak orang berpikir Hype sedang mencoba untuk mengambil alih seluruh industri K-pop. Meskipun terlihat ekstrim, ini adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh penggemar setelah perusahaan tidak hanya mengakuisisi saham SM, tapi juga pengaruh viewers. Ketika ditanya kenapa dia menginginkan SM Entertainment terlepas dari pandangan manajemen, Bang Si-hyuk membantah klaim itu. Pemilik Hype menjelaskan, "Tidak benar mengatakan bahwa kami mencoba mengambil alih seluruh industri." Bahkan menjelaskan bahwa itu adalah informasi yang salah, Bang Si-hyuk mengatakan.
Misalnya, orang mengatakan bahwa akan ada oligopoli yang serius, keadaan persaingan terbatas di pasar musik. Tapi kamu perlu menganalisis di mana musik dijual, kata Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk menjelaskan bahwa terlepas dari pemikiran dan penjualan di Korea, kombinasi HYBE dan SM tidak mungkin memonopoli industri K-pop. Bang Si-hyuk mengatakan, kamu mungkin berasumsi bahwa sebagian besar dijual di Korea, tidak termasuk semua pesanan internasional, bahkan melalui perusahaan pembelian. Dengan semua CD dijual di Korea, gabungan SM dan HYBE sangat sulit bagi kami untuk monopoli pasar, kata Bang Si-hyuk. K-pop bukan hanya tentang CD, dan setelah mengungkapkan sejauh mana produk industri, yang juga merupakan alasan hal itu tidak akan terjadi menurut Bang Si-hyuk, Richard Keys kemudian menyinggung gagasan HYBE memperoleh saham sebagai kesepakatan bermusuhan dengan semua orang menginginkan hal yang berbeda. Seperti biasa, Bang Si-hyuk langsung masuk ke intinya menjelaskan, aku yakin penting untuk mengklarifikasi istilah terlebih dahulu. Dia percaya bahwa gagasan kesepakatan bermusuhan punya makna yang jelas yang perlu dipahami. Bang Si-hyuk mengatakan, dalam ilmu ekonomi, ini pada dasarnya merujuk pada kasus di mana sebuah perusahaan dikumpulkan di pasar bertentangan dengan keinginan pemegang saham utama atau oligopolistik. Tapi kami mengambil alih saham mereka dengan persetujuan pemegang saham utama melalui proses hukum, kata Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk kemudian membagikan keprihatinan sendiri tentang manajemen SM Entertainment. Tentu saja dengan penentangan dari SM, pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa yang akan dia lakukan. Meskipun jumlah saham tidak menjadi masalah, Bang Si-hyuk yakin rapat umum diperlukan dan dapat membantu masalah SM. Hanya ketika dukungan diperoleh di sana, kami dapat membentuk dewan direksi yang kami inginkan. Aku sudah lama sedih karena perusahaan bagus seperti SM tidak punya struktur tata kelola yang baik. Kami hampir menyelesaikan masalah tata kelola melalui akuisisi saham. Saat ini, dengan HYBE terkenal membantu artis menjadi sukses hanya dalam proses manajemen tanpa menyentuh otonomi orisinalitas artistik mereka, kata Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk mengakhiri dengan mengatakan dia tahu bahwa orang-orang senang melihat efek HYBE mengakuisisi SM. Sementara masa depan HYBE dan SM Entertainment tampaknya tidak pasti, Bang Si-hyuk tampaknya bertekad untuk membuatnya berhasil agar kedua perusahaan mendapat keuntungan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.